Ya, jumpa lagi hari ini buat teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Yang jelas, semoga rezekinya selalu dilancarkan, diberikan kesehatan. Nah, yang jelas hari ini kita ketemu lagi. Nah, Pak De akan membahas salah satu pohon yang mana teman-teman ada bertanya. Pak De desain pohon situ, nah 10 cm ke bawah dengan lingkar batang yang lumayan besar. Artinya di hadapan Pak De ini kita bahas bagaimana desainnya biar lebih cepat, prosesnya tentunya apa-apa yang harus dilengkapi, so pasti untuk mencari investasi. Nah, dengan budidaya ini, nah teman-teman Pak De harapkan ya dari awal itu kita setting desainnya sudah punya target. Target ini dijadikan pohonnya ukuran berapa, gitu loh. Jadi dari program awal target pohon ini atau cakal bonsai ini kita akan dijadikan ukuran berapa di saat kita berhadapan dengan pohon yang kita program di kebun ya, di halaman rumah gitu loh. Nah, kenapa pada berpesan seperti itu? Jangan sampai mubasir. Jadi target kita nggak dapat. Jadi target kita nggak dapat itu kan sayang. Artinya apa? Lagi kembali dijelaskan. Dengan ukuran 5 cm pun punya nilai harga yang lumayan. Karena sesuai dengan target kita. Artinya target pendesain itu ukur 5 cm, komposisi pohon itu lengkap. Percabangannya, mahkotanya itu. Jadi tidak mesti pohon itu harus besar. Nah kalau ini kita targetnya ini 10 cm ke bawah. Bagaimana pohon ukuran 10 cm ke bawah? Percabangan lengkap, diameter agak besar, dan tentunya harapan kita pohonnya lentur dan indah, enak dipandang. Nah kebetulan di hadapan pada ada bahan satu. Kita bahas lebih dekat, lebih detail, yang jelas semoga bermanfaat ya. Karena di mana kita lakukan pemotongan awal, setelah tinggi di los dulu, seberapa dipotong dari akar. Nah, kini hari ini kita akan bahas yang tentunya jangan lewatkan terus ya. Atau nonton videonya jangan skip-skip. Biar benar-benar detail. Karena pohon ini ya, desain bonsai ini tidak segampang kita bayangkan desainnya. Apalagi merubah mindset dari kita desain pohon besar ke pohon ukuran 10 cm, 5 cm, 15 cm, itu lumayan susah. Semakin kecil, jarak-jarak pun semakin sempit. Tangan pun susah masuk. Nah ini perlu teman-teman pahami. Karena pohon itu mahal, desainnya jelas, kualitas, karakter, tepat, itu harga tidak kalah dengan pohon besar. Nah, kembali pada jelaskan, teman-teman itulah pentingnya membentuk perkumpulan kelompok tani di mana saja. Mari kita buat dari kecil dulu. Dari 10 orang, dirasa teman-teman akan senang tertarik, teman-teman gak usah cari, dia teman pasti datang. Kok bisa di perkumpul itu perputaran ekonominya kencang atau bagus dan laku mahal, itu yang paling penting. Tanpa mulai, kapan lagi? Ayo, kapan lagi mulai? Kalau kita yang menggerakkan. Ingat, the max selalu di hati. Ya, the max selalu di hati. Anda berani mencoba, saya yakin hasil pasti menunggu. Oke, kita bahas lebih mendalam di pohon ini. Kita lanjut ya. Dalam prosesnya mana kita akan potong, seperti apa, bagaimana. Lebih dekat nanti kita bahas. Oke. Nah, buat sahabat semua, di bonsai ya, sahabat bonsai semua. Jadi di sini perlu Pak De jelaskan. Nah, kita korek dulu akarnya. Jadi asal mula bahan ini kita beli dari seorang teman. Jadi Pak De beli bahan yang ukurannya Pak De desain akan menjadi ukuran 10 cm ke bawah. Nah, di saat beli bahan ini apa-apa saja yang perlu diperhatikan. Kan begitu ya. Jadi apa saja yang perlu diperhatikan di saat membeli bahan yang mau desain kita ukuran 10 cm ke bawah. Atau cakal bakal awalnya dulu kita pada jelaskan. Nah, dengan kondisi bahan seperti ini, yang mana para petani kita berbudidaya. Ya, berbudidaya jenis tanamannya anting putri. Nah, jadi pohon entah dicangkok, disetek, yang jelas silakan para petani kita ngembangkan. Setelah dikembangkan dari cangkok atau setek, mendapatkanlah
sebuah hasil programan dengan lingkar batang seperti yang di sini. Kurang lebih lingkar batang sekitar 20 nih ya. Coba pada ukur lebih jelas. Biar detail ya. Jadi kita ukur kurang lebih ini. 23 lingkar batangnya. Nah, setelah lingkar batang ini 20 atau 23, yang mana idealnya untuk ukuran 10 cm ke bawah, biar karakternya lebih tua, kelihatan. Nah, bogel ya, karena yang pesan ini requestnya yang bogel. Di saat kita dapat lingkar batang ukuran 20, nah lingkar batang 20 seperti tadi pada ukur, kita pohon ini potong press pendek dari akar. Dari akar kita press pendek. Nah ini nih. Ukuran 3 cm. 3 cm. Nih. Dari akar ini kita ukur 3 cm. Dari sini akar ke sini 3 cm. Nih. 3 cm, oke? Nah, lingkar batang 20 kita dapat press di sini cari 3 cm. Nah, 3 cm ukurannya. Atau di sini ukuran 15 lingkar batang, kita press 3 cm, ambil dari akar ke sini 3 cm, potong press. Setelah dipres 3 cm, dipotong, anting putri akan tumbuh tunas baru seperti ini. Nah, sama juga di sini tumbuh tunas. Jadi dipilih 2. 1, 2. Yang di sini posisinya, oke, tumbuh di sini kita los ke sini naik dulu. Nah, agak miring ke sini. Losnya ke sini dikit. Nah, agak miring sini. Jadi los dulu sampai biar besar begini. Kurang lebih lingkar batangnya ini kita dapat kurang lebih ya 10 ya, 10 kurang lebih. Bukan 10. 5 lebih kurang lebih nih lingkar batangnya. Nah, ini. Nah, jadi kita ambil press. Tuh, dari ukuran tadi itu ambil 3 cm lagi. Atau 2 cm dapat. Ya, dari potong ini kita ambil tingginya 3 cm atau 2,5 cm. Nah, ini nih. Nah, untuk dapat batang yang ini. Jadi kita mencari terusan batang dari potong pendek, terusan naik ya, dapatlah ini. Nah, kita potong 2,5 cm atau 3 cm. Untuk dapatkan terusan nanti. Nah, jadi terusan ini. Nah, setelah kita potong pendek lagi, nah di sini biasanya kita dapat cabang ini. Cabang kedua, ini kan cabang pertama, ini cabang kedua. Kalau kita potong pendek di sini, awalnya kita kan dapat cabang pertama dan terus ini. Nah, terus ini kita tarik naik, lalu kita potong pendek. Setelah potong pendek, kita dapat cabang kedua, tumbuh tunas yang di sini. Ingat posisi depannya diukur di sini. 1, 2. Dengan memotong ini biasanya dapat 2. Di awal juga dapat 2. Potong ini dapat 1, 2. Betul nggak? Nah, terus naik ini, potong lagi di sini, dapat cabang 1 atau 2. Ya, cabang 2, 3-nya dapat. Yang kita carikan cabang 2 dan cabang 3. Nah, ini nih belakangnya. Nah, setelah dipotong ini, nah, otomatis kita ngambil di sini tunas, di sini ada tunas, tunas, tunas. Nah, tunas yang di sini kita ambil yang di depan 1. Tarik naik. Nah, tarik naik, ya oke, nyudut dikit, tarik naik, los. Nah, setelah di los, kita lakukan pemotongan lagi di sini. Dan ambil 3 cm lagi. Atau 2 cm boleh. Terusnya potong. Akan tumbuh tunas ini. Nah, tunas ini. Nah, itu. Dan tunas di sini yang untuk narik ke sini. Nah, itu tuh. Itu percabangan. Nah, di sini Pak De jelaskan lagi. Nah, sekalian kau pemotong ya. Ini setelah dipotong dapat cabang ini. Coba calon cabang ini dan naik di sini. Telos. Nah, di sini kan ruasnya agak tinggi nih. Nah, agak tinggi nih ruasnya. Ini ruasnya kan agak tinggi. Kita pilih yang mana? Nah, jadi kalau ketinggian ini lumayan di sini, berarti kita akan lakukan pemotongan.
di mana akan dipotong. Oke, perhatikan. Kita lihat cek belakang dulu. Ya, di sini kita habis awal pemotongan nih. Nah, sekarang kita biar ukurnya lebih enak. Nah, jadi pohonnya kan agak ke depan di sini. Jadi ke kanan dia ya. Dia ada ke kanan nih, cabang kanan ini. Pertama, jadi agak ke kanan. Nah, di sini naik agak lentur dia kan. Nah, ini karena pemotongan di sini. Nah, di sini kita ambil lagi. Kalau kita ambil di sini, ini kan ketinggian nih. Berapa ukur yang kurang lebih ya? Lebih 3 cm kayak kurang lebih 3 cm ya. Nah, 3 cm dari tunas ini kita ambil 3 cm. Terlalu tinggi atau 2,5. Bila perlu kita ambil yang paling pendek. Berarti kita mencari ruas yang paling pendek. Ruas paling pendek itu yang mana? Nah, ini. Nah, ini kan ruasnya pendek nih. Padat dia. Berarti kita ngambil ini atau ini kita ambil. Enak yang mana kita ambil? Oke. Nah, kemungkinan pada ambil yang di sini, yang di depan ini. Karena biar agak ke depan ya. Jadi kita potong eksekusi. Cara potongnya kembali pada lihat dulu. Ini kita putar di belakangnya. Perhatikan. Kita lihatkan dari depan tadi ini cabang pertama, kedua, ketiga. Terus di antara ini ada cabang lagi nih. Nih kita biarkan. Di sini juga. Nah, ini ruasnya kan terlalu tinggi kalau kita ukurnya 2,5 sampai 3 cm ini yang tinggi naik. Jadi kurang apa ya? Kurang enak. Coba diperhatikan agak tinggi dia ya, agak tinggi, kurang pas ya. Tuh diperhatikan, agak tinggi ya. Nah, jadi kita nggak bisa pakai itu. Karena apa? Dengan ukuran 10 cm, percabang ini harus lengkap. Karena ukurannya contoh di sini nih. Nah, karena kan 10 cm, gimana caranya percabangan itu penuh? Cabang 1, 2, 3, zigzag. Lagi begitu. Minimal lagi 2 tingkat atau 3 tingkat. 1, 2, 3. Udah dapat ya? Berarti lagi 2 tingkat. Sampai penuh mahkota. Di sini mahkotanya. Nah itu, sudah mulai paham teman-teman? Jadi pelan-pelan pemahaman. Nah, oke. Nah kita potong dulu untuk terusannya biar sama-sama tahu ya. Nah di sini budutnya enaknya. Jadi pada potong nih press. Ya. Oke. Kalau kita pilih yang ini, berarti ini kita buang lagi. Coba kita perhatikan apakah pilih ini atau ini. Idealnya yang mana? Karena di sini kalau kita perhatikan juga, ini kan mata tunas juga ini di antara ini. Nah, ada satu mata tunas, calon mata tunas, nggak berfungsi di sini. Nah ini. Di antara ini nggak ada tumbuh mata tunas. Nah, sedangkan ini ada calonnya. Nah, jadi rahasianya kalau nggak dipotong ini nggak tumbuh. Tapi kalau ini dipotong, ini harapan tumbuh. Cara motongnya gimana? Posisikan miring boleh. Jadi posisikan miring motongnya. Tapi kalau emang ini dipakai, silahkan. Nah, menurut teman-teman, ketinggian apa kerendahan sekarang? Nah, disinilah rasa dan logika kita terapkan. Rasanya gimana, logikanya gimana. Nah, di sanalah yang paling penting bonsai itu, rasa dan logika. Oke, nah ini sini. Anda pilih dan ini ya, jangan dilema. Kita hitung. Nah, kembali diukur lagi. 10 cm di sini. Dapat nggak lagi 3 tingkat, 2 tingkat? Hah? Dapat ya? Dapat sih. 1 cm di sini ya? Dapat 2 tingkat. Kalau dapat, bisa difungsikan ini. Nah, tapi kedepannya kalau nggak dapat, kita ambil yang di bawah. Itu inilah. Nah, lihat perkembangan dulu. Proses pemotongan ini. Kalau kita melakukan pemotongan berapa, biasanya dampaknya besar sekali dengan kondisi pohon ini. Dampaknya di mana? Dia enggak. Awalnya tumbuh tunas, bisa tumbuh tunas gitu loh. Tapi kalau nggak ada lakukan pemotongan, jangan berharap ada tunas tumbuh. Nah itu penting sekali buat teman-teman. Desain pohon ukuran 10 cm ke bawah. Nah oke, itu dulu.
Nah, sekarang kita bahas yang lain. Biar teman-teman paham nih. Selanjutnya kita bahas di sini, nah, posisi cabang pertama. Kalau ukuran 10 cm, kalau dengan ada bendolan begini, apakah kita biarkan atau kita potong, bersihkan? Kalaupun potong, posisinya seperti apa? Dan arahnya gimana? Ada pertanyaan? Nah, di sini. Kalau posisi begini, nah, cabang pertama ini, bagaimana posisi kita melakukan pemotongan? Apa dibiarkan, apa dipotong? Dipotong sih, Pak. Nah, Lebih kalaupun dipotong, motong ukurnya kan gimana? Kan ada batas-batas pemotongannya seperti apa? Kan kadang teman nih dengan jarak begini, dia katanya buat twinnya di sini Pak D. Terusnya biar ada mahkota. Ambil dari sini, apa dari sini, apa gimana? Dengan ukuran sekian. kalau bisa ya ngambil dari sini. Nah, ngambilnya dari Karena sini itu kan ya. terlalu mepet. Biar terlalu mepet. Oke, berarti ini harus besar dulu dong. Hmm. Nah, cara pembesarnya bisa di los. Nah, tetap dari awal kita potong ini. Biar proses pohon itu sembuh dan tidak ada benol. Nah, cara ngukurnya dengan menggunakan alat kerukut ini, ya. Oke, kita potong. Tuh, posisi kita motong. Nah, setelah dipotong seperti itu, kita menggunakan pisau lagi alatnya nih. Jadi kita ratakan. Jadi pisaunya harus runcing. Biar mulus dia. Habis itu kasih salep kambium. Nah, sama juga di sini nih cabang keduanya. Kembali juga sama dipotong. Ini nih. Nah, jadi biasanya kalau teman-teman potong pasti nggak press. Kadang ada benolan. Kalau benol ini bisa bengkak benol nanti. Nah, jadi kita benar-benar dipres. Kalau nggak dipres terjadi benolan, kurang enak. Nah, sama di sini juga. Ya, halusin ya. Jadi sambil proses, nah menunggu waktu dalam proses ini, kita mulai arahkan satu-satu dari pemecahan akar, pemecahan cabang gitu loh. Nah kalau ini udah kuat nanti kokoh, akar pun bisa dipilih lagi atau dipecah nanti. Nah ini bisa dipecah ya, caranya dibelah dikit, belah dikit. Lama-lama sembuh akan menjadi akar yang kekal. Coba diputar dulu. Nah, itu materinya hari ini. Gimana kalau ada pertanyaan bisa chat Pak D dan kolom di komentar ya. Silakan berkomentar. Jangan lupa ikuti terus channel YouTube Sekali-Sekali Bonsai. Hari ini Pak D proses satu bahan anting putri ukuran target jadinya 10 cm. Karena 10 cm sekarang harganya udah lumayan mahal. Nah, kalau teman-teman tidak berani melakukan eksekusi atau ngerjain sini, kapan mau bisa bonsai? Langkah awal untuk paguyuban perkumpulan kelompok tani, harapan pada lebih mudah untuk diskusi, mencari informasi, dan pohon-pohon apa aja yang laku di The Max, pohon-pohon apa yang perlu desain biar cepat jadi, bagus, disenang orang banyak. Nah itu, materi-materi itu, pengalaman itu yang harus didapat. Oke, untuk hari ini kita bahas itu dulu. Nanti selanjutnya kita review yang lain. Salam sehat selalu ya. Jadi semangat selalu. Tentunya berbudidaya jangan kendor. The Max selalu di hati. Salam.